Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Summa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina wa khususan ila usulna fil kitab Sayyid Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith wa khususan ila Ta'liq Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf wa jami'i masyayikhina wa syekh-masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maju lagi nasihat. Masuk nih. Ada pembahasan. Halaman 67 Babul Aniyah, kan? Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Aniyati, bermula ini yaitu bab wadah-wadahan. Babul Aniyati, bermula ini yaitu suatu bab wadah-wadahan. Nah, al-aniyatu bermula wadah-wadah. Jam'u ina'in yaitu jamak lafaz ina'un, wadah artinya. Jadi aniyah itu jamak taksir, isim mufradnya ina'un. Aniyatu wadah. Jam'u ina'in jamak lafaz ina, wa awani dan lafaz awani. Jam'u aniyatun jamak lafaz aniyatun. Awani. Awani itu jamaknya, jamak daripada aniyatun. Lanjut. Wal muradu, dan bermula yang dikehendaki biha dengannya aniyatun. Wal muradu, dan bermula yang dikehendaki biha dengannya aniyatun. Kulluma, yaitu setiap sesuatu. Ya'khuzu, yang dapat. Arti aslinya mengambil, tapi mengambil di sini maksudnya dapat. Ya ma, sudah. Faragon, akan kosong, ruang kosong. Minal hawa, daripada ya ruang kosong, angin ya. Minal hawa, daripada angin. Wa in saghura, walaupun kecil. Jadi ketika ada sesuatu di situ ada berongga, belubang menjurang kitanya. Jurang banjir belubang, kan otomatis karena belubang itu ada wadah angin. Walaupun haloi, itu adalah wadah. Ya, wadah. Artinya munnya belubang otomatis bisa dimasuki oleh sesuatu, setidaknya masuk banyu kan. Itu secara bahasa. Ya. Wa au ma yanqulu ayya syai'in min maudhi'in ila maudhi'in akhar. Au ma, atau sesuatu yanqulu, yang memindahkan, ya ma,
ayya syai'in akan segala sesuatu, ayya syai'in akan segala sesuatu atau apapun juga, bisa ayya itu jua, apapun jua, dah, min maudhi'in dari suatu tempat ila maudhi'in akhara kepada tempat lain. Waalaikumsalam. So. Nah, jadi yang namanya wadah itu adalah sesuatu yang bisa memindahkan sesuatu dari tempat satu kepada satu yang lainnya. Itu wadah. Nah, ini tanah diambil, pindah kepada wadah lain. Ini yang pengambilnya itu berarti wadah. Bisa dikatakan wadah. Tapi ya tadi toh dia punya ruang, rongga. Hukum istiqmalil aniyati, bermula hukum memakai wadah. Hukum istiqmalil aniyati, bermula hukum memakai wadahan. Ya juzu, yaitu boleh. Ya juzu, yaitu boleh. Istiqmalu jami'il awani, oleh memakai seluruh wadah-wadahan. Ya juzu boleh. Ya juzu, yaitu boleh. Istiqmalu jami'il awani, oleh memakai seluruh wadah-wadahan. Nah, illa aniyataz zahabi, kecuali wadah emas, wadah terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Jadi seluruh wadah-wadahan, ya, yang ngaran wadah, apapun wadahnya bentuknya, maka boleh dipakai kecuali wadah tersebut terbuat daripada emas dan perak. Nah, fatahrumu, maka haram. Nah, fatahrumu, maka haram ia emas dan perak, ia zahab wal fiddah. Alar rijali, atas laki-laki, atas para laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan-perempuan. Jadi haram itu bukan hanya untuk laki-laki, bahkan juga perempuan. Kan bebini boleh Ustaz memakai emas itu kalau emas tersebut dijadikan perhiasan. Tapi kalau emas tersebut atau perak tersebut dijadikan wadah minum, wadah makan, wadah-wadahan yang lainnya, maka itu haram. Wadah kambang terbuat dari emas, ada boleh juga, ya. Tapi beda lagi nanti kalau emasnya itu dijadikan sebagai pajangan, itu lain lagi. Itu masuknya ke dalam perhiasan, bukan wadah-wadahan. Dah. 5, karena sesuatu. Fihi, padanya ma, minal khuyala'i, dari sifat sombong. Wa kasri qulubil fuqara'i, dan
menyakiti hati orang-orang fakir. Makai piring emas, makai cawan emas, itu sifat sombong. Karena sampai saat ini ya, sekaya apapun orang, tidak ada yang, mayoritasnya maksudnya, secara umum tidak ada yang memakai cawan emas, piring emas. Nah, ini surangan memakai cawan piring emas, maka hukumnya dia itu adalah memiliki sifat kesombongan dan menarik-narik, maulah sakit hati orang-orang fakir miskin. Saking sombong aja, makan aja pakai piring emas. Jadi kasihan orang fakir miskin, jangankan hanya pakai piring emas ya, bahkan emas saja ada suami itu, saking anunya itu. Makan aja ngalih, apalagi hendak pakai piring emas makan. Ini pakai piring emas. Itulah. Lanjut. Wa yajuzu, dan boleh istimalu aniyatil zahabi wal fiddati. Wa yajuzu, dan boleh istimalu aniyatil zahabi, memakai wadah emas, wal fiddati, dan perak, lil hajati, karena butuh. Jadi yang butuh boleh ya. Nggak ada butuh ada boleh. Karena perlu. Kamir wadin, seperti wadah. Apa istilahnya itu? Wadah. Mirwat itu ya wadah aja lah artinya. Lijala basari, untuk celak mata. Nah, dijadikan wadah celak mata karena butuh. Bolehnya di sini mungkin celak mata. Mungkin karena celak mata itu dianggap istimewa benar, diwadahi celak mata, diwadahi wadah emas. Bolehnya yang memang layak untuk wadahnya wadahnya itu adalah emas. Walid darurati, atau karena darurat. Walid darurati, dan karena darurat. Kasyurbi, seperti minum, wadah minum. Idza lam yajid, ketika tidak menemukan ya orang ghairahuma, akan selainnya, zahab wal fiddah, selainnya emas dan perak. Sudah. Nah, jadi boleh memakai emas perak itu. Ini wadah lah, bukan perhiasan. Perhiasan tuh lain lagi ceritanya. Perhiasan tuh hendak berpemayam, mau nyimpan dasar aja. Paling hampai nisabnya harus dikeluarkan zakatnya paling. Ini wadah-wadahan. Sekali lagi, ini emas perak ini ceritanya adalah wadah-wadahan, piring, cawan, mangkok, apanya lagi, imbir, harapnya imbir di emas. Kanal emas mayam aja mahal loh ini, apalagi emas kayak apalagi bisa imbir yang terbuat dari emas. Bilang ada berduit saya ikat jual. Nyaman benar. Boleh memakai wadah-wadahan terbuat daripada emas,
Alasannya dua. Satu, karena butuh, ya, butuh benar. Yang kedua adalah karena darurat. Misalnya kalau Inya memakai yang lain wadahnya, misalkan wadah makannya nih. Kalau dia memakai wadah yang lain, misalnya nih, Inya alergi. Oh, itu darurat maksudnya lah. Bisa lah butuh gitu. Alergi, muninya memakai wadah yang lain, makanya gatalan. Makanya mau kada mau makai piring terbuat dari emas makan. Bapak. Atau minum, anak minum nih, kada ada lagi wadah lain, mau kada mau pakai itu apa. Atau di sini contohnya wadah celak nah. Karena memang rata-rata mungkin di zaman dahulu tuh orang wadah celak itu memang terbuat dari emas, setidaknya disapu emas mungkin. Lanjut. Wayah rumu dan haram ittikhazuhuma menyimpan min ghairi istimalin dari tanpa memakai. Bahkan menyimpannya pun menyimpan tapi bukan untuk dijadikan perhiasan lah. Ini ada juga orang bersimpanan wadah-wadahan kayak ini dari zaman bahari kan, tapi nya bukan untuk bahkan menukar, bahkan bukan untuk dipakai, tapi hanya sekadar perhiasan, dan itu pun sesuai juga. Karena memang wadahnya itu hanya sekedar indah dipandang, tapi kada layak untuk dipakai. Mau dipakai misalkan misalnya piringnya halus bener, itu kan kadang mau dipakai makan, bila kenyangnya makan. Ini hanya sekedar untuk hiasan aja. Kalau ini memang wadah kayak mana semestinya. Mun piring kayak apa piring, mun cawan kayak apa cawan, ya memang gitu. Bahkan menyimpannya pun kada boleh, haram. Li'annal ittikhaza, karena bahwasanya menyimpan qad yajuru, terkadang menarik, ya ittikhaz, ila istimali, kepada memakai. Sama menukar wadah-wadahan emasnya pun kada boleh, karena ittikhaz itu bisa diartikan menukar, menyimpan, mengambil. Nah, memiliki yang awalnya kita kada besi belum. Memiliki dengan cara mengambil kah, menukar kah, kada boleh, haram. Lanjut. Wal ahjarul karimatu, dan bermula batu-batu yang mulia. Wal jawahiru, dan permataan nafisatu yang indah, ya, yang indah, yang mulia. Kal bilauri, seperti intan, wal yakuti, dan mutiara, wal zabarjadi, dan zabarjad, wa ilmasi, dan ilmas. Makanya guys, artinya cepat dulu. La yahrumu, tidak haram.
La yahrumu, yaitu tidak haram, istimaluha, oleh memakainya semuanya itu, intan, mutiara, jabarjut, batu akik dan sebagainya. Wala ittikhaduha, dan tidak pula mendapatkannya atau menyimpannya. Wa in kanat, dan walaupun ada ya semuanya, aghla, yaitu lebih mahal, minaz zahabi, daripada emas. Aghla, lebih mahal, minaz zahabi, daripada emas. Sudah. Nah, bagaimana Ustadz amun batu-batu mulia seperti marjan, batu akik, jamrud, apalagi intan, mutiara, kristal, punya lagi batu giok, atau batu lumut, atau batu punya lagi dua cincin rajin tuh. Bolehkah itu kita pakai? Maka jawabannya boleh. Tapi Ustadz, amun batu akik tuh, batu akik Sulaiman ya, akik Sulaiman, atau jamrud, atau pokoknya macam-macam dongarnya tuh, itu bisa sampai 200 jutaan, lebih mahal daripada daripada itu batunya nyata, batu cincinnya tuh ada yang 200 jutaan, lebih mahal daripada emas sama yang berapa 6 jutaan juga, 5 jutaan, 6 jutaan. Ini 200 jutaan, lebih mahal batu tuh kayak apa. Apalagi nih yang mau dijadikan wadah, ini kan kisahnya wadah nih, wadah yang terbuat daripada mutiara, piring mutiara. Kemudian cawan daripada batu akik, pokoknya mangkok terbuat dari jamrud, luar biasa. Kayak mana tuh hukumnya? Tetap hukumnya boleh ya, boleh. Nah, itu pula keanehannya, padahal lebih mahal daripada emas perak, tapi boleh. Tapi untuk emas dan perak itu memang sudah diputuskan bahwasanya haram memakainya, karena memang emas dan perak ini bukan masalah harga lagi, tapi memang udah menjadi simbol kemewahan. Orang sudah memakai emas dan perak itu, maka itu sudah terlihat seperti bermewah-mewahan. Orang pakai jamrud, tangannya berjamrud, bercincin jamrud, bergelang jamrud, mungkin biasa masih orang itu, walaupun harganya lebih mahal. Tapi sudah emas, warna beriti di sini kuning, walaupun itu kada asli emas, nang tukaran nang di pasar, nang di intang jual sayur-sayur tuh, apa ngitungannya tuh, cuman sapuhan. Ini waktu tuh kadang 2 bulan juga hilang dah pulang kuningnya. Udah ya beriti dia kuning di tangan, kayaknya 2 bulan juga lontor. Tulen emas tuh murah ya harganya itu. Karena bilanya lontor datang ke situ pulang untuk dicolok. Tulen emas, walaupun kayak itu kesannya amun ditihi kelihatan seperti mewah apa, kuning tangan, kalung, talinga, betis, begelang. Nah, itulah. Jadi intinya amun batu-batu mulia itu hukumnya kada haram, boleh dipakai. Beda amun emas dan perak. Sebelah
bait zubatnya itu tidak Ustaz artikan. Berarti ya zubatnya kan kita spesial aja belajarnya. Kitab zubat. Mas'alatu tadbibi. Mas'alatu tadbibi bermula ini mas'alatu tadbibi yaitu masalah menambal atau tambalan. Ad-dhabbatu bermula tambalan. Ini boleh kita jadikan dari hiya ke qat'atun ini jumlah ismiyah, berarti dia jadi khobar daripada ad-dhabbatu. Berarti khobarnya khobar jumlah ismiyah. Atau hanya sekedar dhamir fasal, dianggap dhamir biasa, hanya menjadi robit aja, jadi penghubung aja, berarti dia jadi dhamir fasal aja. Qat'atun jadi khobar ad-dhabbatu. Kalau hiya itu dhamir fasal saja, maka qat'atun itu khobar mufrad. Kalau hiya itu dijadikan dhamir sebagai mubtada dan qat'atun sebagai khobar, sejumlah daripada hiya dan qat'atun itu jadi khobar jumlah ismiyah daripada ad-dhabbatu, maka di sini khobar ghairu mufrad berarti. Kita jadikan khobar jumlah namanya. Ad-dhabbatu bermula tambalan hiya yaitu bermula iya dhabbah. Qat'atun yaitu sepotong minaz zahabi daripada emas wal awil fiddati atau perak. Sudah. Tudha'u yang diletakkan. Tudha'u yang diletakkan ya qat'atun. Li islahil ina'i untuk memperbaiki wadah al maksuri yang pecah. Sudah. Au tanzinihi. Maaf. Au tuzayyinihi. Atau au tuzayyinuhu. Maaf. Atau menghiasi wadah. Au tuzayyinu atau menghiasi wadah. Nah, hukmuhu bermula hukumnya dhabbah. Hukmuhu bermula hukumnya dhabbah. Fihi yaitu padanya dhabbah tafasilun bermula
terperinci. Hukmuhu bermula hukumnya dhabbah, fihi yaitu padanya. Hukum boleh atau fihi padanya dhabbah langsung boleh. Tafasilun bermula terperinci. Sudah. Taratan sewaktu-waktu, takunu ada, al-dhabbatu tambalan, saghiratan yaitu kecil. Dah. Wataratan dan sewaktu-waktu, takunu ada, ya dhabbah, ya tambalan, kabiratan yaitu besar. Wataratan dan sewaktu-waktu, takunu ada, ya dhabbah lil hajati karena butuh. Wataratan dan sewaktu-waktu, ia dhabbah lizinati yaitu untuk berhias. Nah, wataratan dan sewaktu-waktu tubahu dibolehkan. Wataratan dan sewaktu-waktu tukrahu dimakruhkan, ia dhabbah. Wataratan dan sewaktu-waktu tukhramu diharamkan, ya dhabbah. Nah, jadi begini. Masalah ini adalah masalah menambal. Masalah menambal wadah-wadahan daripada mas. Baik menambalnya itu karena memang butuh. Contoh seperti belubang, rungkang, tambali, atau memang hanya sekedar untuk dijadikan hiasan aja. Wadah tambali, kemudian diukir bentuk daun misalkan kan. Tapi tambalan tersebut daripada emas. Nah, bagaimana hukumnya itu? Tuh. Hukumnya itu terperinci. Karena itu ada aturan-aturannya. Sewaktu-waktu kalau dia kecil ada hukumnya. Kalau dia besar ada hukumnya. Kalau karena butuh menambalnya itu ada hukumnya. Kalau karena berhias, maka itu juga ada hukumnya. Nah, kadang hukumnya itu boleh. Ada lagi nanti hukumnya itu makruh. Ada lagi hukumnya itu haram. Macam-macam. Dan apa hukum makruh, apa hukum haram dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas kajiannya lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Pokoknya serius belajar, serius menuntut ilmu. Sama seperti makan. Baik makan yang pertama disuap atau yang terakhir disuap, maka jangan lupa untuk mensyukuri dan semangat mengikuti makanan. Karena kada tahu kita di bagian suapan yang mana yang bujur-bujur diberkahi Allah. Sama masuk ilmu ini, semuanya harus semangat. Mau yang namanya udah masuk di pondok itu, mau pelajaran apa, mau di pertemuan yang manapun harus berusaha semaksimal mungkin untuk semangat. Karena kita tahu kita di bagian yang mana yang bujur-bujur benar-benar Allah beri berkahnya, itu tahu kita. Nah, Allahu a'lam bishawab. Wa nakhatim darasana bi qiraati hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.